Januari lalu, masyarakat di Ternate dikejutkan dengan sebuah berita yang cukup memilukan. Seorang mahasiswa melakukan percobaan bunuh diri hanya karena nilai mata kuliah dan ketakutan yang luar biasa akan mengecewakan orang tuanya. Secara statistik, angka ini mungkin terlihat kecil bagi pemangku kebijakan. Namun, urusan nyawa, satu kasus pun sudah terlalu mahal untuk diabaikan. Fenomena ini merupakan potret kegelisahan sosial yang begitu nyata. Ini merupakan alarm keras yang menampar optimisme bonus demografi. Pertanyaan besarnya, mengapa generasi muda kita yang digadang-gadang berpikir kritis dan berdaya saing ternyata sedang berada dalam posisi kerapuhan mental yang begitu akut? Jika kita membedah masalah ini menggunakan kacamata ilmu jiwa atau psikologi modern, kita akan menemukan bahwa ternyata masalah kerapuhan mental ini adalah akumulasi dari tekanan internal dan tekanan eksternal tanpa ruang pemaknaan yang sehat. Mengapa kegagalan akademik terasa seperti kegagalan hidup? Jawabannya terletak pada arah pendidikan sekuler kapitalistik yang berdominasi pada hari ini, di mana dalam sistem ini terjadi pemisahan antara agama dan kehidupan. Ilmu akhlak dan kesehatan mental seringkali dipisahkan dari akar spiritualnya. Mahasiswa seringkali diposisikan tak lebih dari produk ekonomi yang siap kerja. Keberhasilan manusia direduksi menjadi angka, nilai, dan indeks prestasi. Sehingga ketika angka-angka itu runtuh, maka makna kehidupan mereka ikut runtuh. Disinilah ilmu akhlak dan ilmu psikologi harus segera bertemu untuk menjawab tantangan zaman, bukan hanya sekadar materi hafalan normatif. Hubungan kedua ilmu ini sangat mendasar dan sangat rasional jika kita melihatnya menggunakan kacamata ulama abad ke-20, yakni Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Menurut pandangan beliau, setiap tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh mafahimnya, yakni persepsi, pemahaman, atau cara pandangnya terhadap alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sifat frustasi, putus asa, hingga dorongan untuk mengakhiri hidup dalam ilmu jiwa kognitif adalah buah dari distorsi persepsi. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menundukkan akal untuk merumuskan mafahim yang benar, bahwa standar hidup manusia, standar baik maupun standar buruk, termasuk dalam akhlak, tidak boleh disandarkan pada nilai materi, angka prestasi, hingga validasi manusia yang semu. Setiap perbuatan kita sebagai seorang manusia adalah bentuk ketaatan mutlak kepada hukum Sang Pencipta. Ketika seorang manusia memiliki mafahim bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menggapai ridho Allah, maka secara psikologis jiwanya akan kokoh. Ia tidak akan mudah runtuh hanya karena kegagalan duniawi. Karena ia tahu bahwa nilainya di mata Tuhan tidak dinilai dari sekedar selembar kertas transkrip nilai. Tragedi yang terus-menerus terjadi di tengah-tengah kita, ini adalah alarm yang keras bahwa selama pendidikan senantiasa dipisahkan dari keimanan, ketakwaan, hingga pemaknaan hidup yang benar, krisis jiwa akan terus terjadi. Sudah saatnya kita mengembalikan pendidikan pada fitrahnya, bukan hanya sekadar mencetak manusia siap kerja yang rapuh mentalnya, akan tetapi membangun manusia yang sadar akan hakikat penciptaannya, matang akalnya, dan kokoh jiwanya dalam menghadapi gelombang kehidupan. Karena pada akhirnya, ilmu akhlak dan pendidikan yang sejati bukan hanya tentang meluluskan, tetapi tentang menyelamatkan.